adik-adik, jumpa lagi di hari Minggu untuk ikuti ibadah anak GKI Ngagel. Wah, udah lama sekali ya nggak jumpa dengan Kak Hani. Kak Hani juga udah kangen sekali. Nggak apa-apa ya adik-adik, selama beberapa waktu ini kita beribadahnya melalui dunia maya. Kita menggunakan YouTube channel GKI Ngagel. Tetapi kita harus tetap semangat ya, meskipun ibadahnya tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah siap untuk ibadah hari ini? Sudahkah adik-adik mandi? Paling nggak cuci muka, sikat gigi? Sudah belum? Sudah pakai baju yang rapi, bersih? Atau sudahkah adik-adik meletakkan mainannya di tempat meletakkan mainan atau masih menggenggam mainan di tangan? Nah, yuk kita bersiapkan diri kita, letakkan semua mainannya di tempat yang seharusnya dan kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Yuk, kita mulai. Jadi, sebelum kita mulai ibadah, jangan lupa untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau sudah mengizinkan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Namun hati kami senantiasa ada bersama dengan Engkau. Kami ingin supaya hari Minggu ini kami bisa beribadah dan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ampunilah dosa dan salah kami, baik yang kami sadari ataupun yang tidak kami sadari. Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu, atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang udah kangen pengen puji Tuhan? Apalagi ini sudah menjelang Natal. Maka lagu-lagu yang harus kita pujikan tentu lagu-lagu tentang Natal. Kak Hani mau mengajarkan satu buah lagu untuk hari ini tentang lagu Natal. Judulnya Lonceng Natal. Wah, seru ya. Siapa yang pernah dengar lagu Lonceng Natal atau yang pernah dengar tentang lonceng? Siapa ya? Wah, kita sama-sama pujikan yuk. Kita sama-sama mencoba belajar lagu baru. Yuk. Gerakan badanmu ya adik-adik. Jangan lupa kita mau puji Tuhan harus teriak, harus menggerakkan tubuh dengan semangat. Kenapa? Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Gimana mau puji Tuhan tapi wajahnya sakit? Ya asik ya. Kita mau bernyanyi. Yuk. Ting tang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Oke, kling klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Bethlehem, pembawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel. Immanuel bagi semua. Haleluya, haleluya, sang damai. Haleluya, Yesus sang Raja. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Wow, ternyata yang raya Natal bukan kita yang ada di GKI Ngagel, tapi seluruh dunia juga
sudah merayakan Natal. Wah, senang ya. Wah, udah bersiap banget rasanya pengen udah Natalan. Tenang, masih ada beberapa minggu lagi kita benar-benar merayakan Natal. Maka sekarang waktunya kita semua mempersiapkan diri adik-adik. Gak boleh marah-marah ya, kita klingklang. Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Klingklang, klingklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Klingklang, 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 lonceng Natal bergema. Klingklang, klingklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Jangan lupa senyum. Bayi kudus lahir di Bethlehem, pembawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel. Immanuel bagi semua. Haleluya, haleluya, sang damai. Haleluya, Yesus sang Raja. Puji Tuhan. Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Klingklang, klingklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Klingklang, klingklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Merry Christmas bagi dunia. Wow, senang, ceria ya, gembira ya. Sekarang kita bersiap diri ya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Wow, bintang. Wah, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Bintang adalah ciptaan Tuhan. Wow, adik-adik ingat, dalam rangkaian cerita Natal, ada kisah di mana Tuhan memakai bintang-bintang itu, tidak banyak bintang, hanya satu bintang, untuk menuntun beberapa orang menemukan tempat di mana Tuhan Yesus sudah lahir. Wah, siapakah orang-orang itu? Adik-adik ingat? Ya, orang-orang itu adalah para Majus. Ya, mereka melihat bintang sebagai tanda. Lalu mereka mengikuti bintang itu sampai di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus masih kecil pada waktu itu. Bintang itu memimpin para Majus. Bintang itu menjadi tanda yang dipakai Tuhan. Dan adik-adik tahu, para Majus itu juga mengikuti bintang itu dengan taat. Kemana bintang itu pergi, mereka mengikutinya. Adik-adik, mari kita hari ini merenungkan kisah itu. Kita mau belajar dari bintang, ciptaan Tuhan yang dipakai Tuhan menjadi tanda dan bersinar terang, menuntun para Majus mencapai tempat yang dituju di mana Tuhan Yesus berada. Dan kita juga mau merenungkan tentang orang-orang Majus itu. Bagaimana mereka taat mengikuti bintang itu. Kemana bintang itu bergerak, mereka pergi mengikutinya. Sampai mereka bertemu dengan Tuhan Yesus yang waktu itu masih kecil. Kita akan merenungkannya di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ke-12. Kita akan baca dan renungkan bagian ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. "Mana bintangnya? Mana bintangnya? Oh, itu di sana." Pasti orang-orang Majus itu langsung bergerak ke sana. "Sekarang mana bintangnya? Oh, bintangnya sudah bergerak lagi berpindah ke sebelah situ." Orang-orang Majus itu pasti mengikutinya. Wah, adik-adik, itu pasti sesuatu yang melelahkan ya. Mengikuti terus kemana tanda bintang itu pergi. Adik-adik, dan orang-orang Majus ini mereka berasal dari tempat yang jauh. Mereka berasal dari daerah timur, mungkin sekitar negara Iran mungkin ya. Wah, itu jauh sekali dari tempat di mana Tuhan Yesus berada. Dan adik-adik tahu, mereka melakukan perjalanan itu sepanjang kira-kira 2 tahun. Sampai usia Yesus seperti itu, kira-kira sudah 2 tahun kemudian baru mereka bertemu Tuhan Yesus. Bayangkan adik-adik, 1 tahun itu kira-kira 365 hari. Kalikan 2 karena 2 tahun, 730 hari bepergian demi menemukan Tuhan Yesus, Sang Raja yang baru lahir. Sungguh luar biasa. Orang-orang Majus ini taat ya, mengikuti tujuannya kemana, dia mengikuti bintang itu. Wah, luar biasa adik-adik. Mereka taat terus dan terus, tidak pernah menyerah. Bagaimana dengan kita semua? Bagaimana dengan adik-adik? Apakah kita kadang taat, kadang lupa? Nah, harusnya kita taat terus. Bangun taat terus, lalu waktunya tidur. Kemudian bangun taat lagi, kemudian tidur lagi, bangun taat lagi. Begitu harusnya, sehingga kita bisa mempersembahkan itu kepada Tuhan. Wah, Tuhan sangat sayang kepada kita. Waktu kita tidak baik, waktu kita baik, Tuhan mengasihi kita. Mari kita lakukan ketaatan kita untuk Tuhan. Nah, lalu juga waktu bintang itu ya menuntun, Kak Alis berpikir andai kata bintang itu tidak bersinar terang, apa yang terjadi? Orang Majus itu tidak akan bisa melihat tanda yang diberikan oleh bintang itu. Tapi bintang itu selalu bersinar, menjadi tanda, memimpin terus sampai ke tempat tujuan. Adik-adik, kalau tidak dipimpin bintang itu yang sudah ditentukan Tuhan itu, orang-orang Majus tidak akan bisa menemukan Tuhan Yesus. Luar biasa ya karya Tuhan.
Nah, kita juga harus demikian. Kita harus jadi anak-anak Tuhan yang bersinar. Bersinar, kita bukan bintang, tapi sikap, perbuatan, perkataan kita bisa bersinar, bisa menjadi kesaksian yang baik. Nah, itu yang Tuhan mau. Kita menunjukkan anak-anak Tuhan yang baik sikapnya seperti apa. Perbuatannya harus seperti apa, kata-katanya yang baik seperti apa. Semua kebenaran yang kita sudah pelajari dari firman Tuhan, kita mau lakukan. Itu menjadi sinar kemuliaan Tuhan atas kita. Sehingga orang bisa melihat, saudara, teman, semua bisa melihat, oh seperti ini ya anak-anak Tuhan. Oh ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Luar biasa, dan mereka jadi seperti bertemu dengan Tuhan sampai bisa percaya bahwa Tuhan mengubahkan hidup kita. Kita bisa bertobat dan kita bisa berubah menjadi anak-anak yang baik dan benar. Nah, mari kita lakukan ya seperti itu pesan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat. Seperti orang Majus itu, terus sampai mempersembahkan persembahannya kepada Tuhan. Persembahan terbaik mereka bawa, emas, kemenyan, dan mur. Kami mau mempersembahkan diri kami, perbuatan kami, sikap dan perkataan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang bersinar. Dari sikap, perbuatan, perkataan kami menunjukkan betapa baik dan luar biasanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang sudah beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ayo adik-adik, waktunya kita baca ayat hafalan. Yuk kita buka kitab suci. Kita buka di kitab Matius 1 ayat 23b. Isinya, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Yuk, kita pakai gerakan yuk sama-sama yuk. Di mana tadi? Matius 1 ayat 23b yang isinya, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saatnya untuk adik-adik di kelas sedang dan besar membaca ayat hafalan. Ayat hafalan kita dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekarang pakai gerakan ya. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Gimana nih adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan? Seru ya, selalu menyenangkan. Nah, kita sebelum mengakhiri ibadah hari ini, jangan lupa untuk sekali lagi tetap memuji nama Tuhan. Nah, karena masih bertemakan Natal, kita masih menyanyikan satu buah lagu baru, judulnya tentang Christmas is about love. Christmas is about love, berarti Natal itu bertemakan tentang cinta dan kasih. Siapa yang tidak mengasihi sesama? Siapa yang tidak mencintai saudaranya? Tidak ada dong. Karena kita mau Natalan, maka mari kita persiapkan hati kita ya. Tidak ada rasa marah, kesal, jengkel. No, tidak boleh ya. Kita harus penuh dengan sukacita dan ceria. Bahagia Yesus lahir ke dunia. Ku bahagia Dia datang tebus dosaku. Ku bahagia Yesus lahir ke dunia. Sekali lagi katakan, ku bahagia Dia mengasihiku. Love, Christmas is about love, Christmas is about love, L-O-V-E. Sekali lagi, love, Christmas is about love, Christmas is about love, L-O-V-E. Oke. Wah, mungkin adik-adik masih bingung ya bikin love. Love yang pertama seperti ini ya adik-adik. Yang kedua, yang ketiga, lalu kita buat L-O-V-E. L-O-V dan I. Wah, artinya kasih atau cinta. Siapa tidak mau berbahagia? Karena Yesus hadir bagi kita. Bahagia, Yesus lahir ke dunia. Katakan, ku bahagia. Dia datang tebus dosaku. Ku bahagia, Yesus lahir ke dunia. Ku bahagia, Dia mengasihiku. Love, Christmas is about love, Christmas is about love, L-O-V-E, love, Christmas is about love, Christmas is about love, L-O-V-E, love, sekali lagi, love, Christmas is about love, Christmas is about love, L-O-V-E,
let's raise our voice. Love, love, L-O-V-E. Wow. Hidup penuh dengan cinta dan kasih. Senang sekali ya adik-adik. Kita jumpa lagi di ibadah minggu depan dan Tuhan memberkati. Ternyata benar ya bahwa selama Natal kita penuh dengan cinta dan kasih. Wah, rasanya damai sekali. Yuk adik-adik kita mengakhiri sekolah minggu kita hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kita lipatkan tangan, tutup mata untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sekali lagi Engkau mengizinkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mau menjadi seperti orang Majus yang taat dan setia, patuh kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi orang Majus yang jalan mengikuti terang-Mu dengan bantuan bintang. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia untuk melayani Engkau di dalam setiap hal. Jangan biarkan kami mudah marah, kesal, ataupun tidak nurut dengan orang tua kami ya Tuhan. Kami tahu kami bosan selalu ada di rumah, tetapi semua itu karena kepentingan kami, untuk kesehatan kami, untuk menjaga negara kami dari bencana pandemi COVID. Tuhan Yesus, pakai kami, tuntun kami, supaya kami boleh menjalani hari-hari kami penuh dengan damai dan sukacita, khususnya menjelang Natal ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu terus kami jalankan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hore! Gak kerasa ya, sekolah minggu kita sudah harus diakhiri. Sampai jumpa di ibadah anak GKI Ngagel minggu depan. Dadah, Tuhan memberkati. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas bintang. Nah, cara membuatnya gampang sekali. Adik-adik mengambil kertas, lalu dibuat dan digunting seperti bintang seperti ini. Boleh pakai kertas apa saja yang ada di rumah. Kemudian, kalau sudah digunting, lalu bisa dituliskan ayat hafalan minggu ini. Matius 1 ayat 23b. Kalau belum bisa menulis, bisa minta tolong kepada papa, mama, atau siapa saja yang bisa membantu. Nah, kalau sudah selesai ditulis, adik-adik bisa menghiasnya dengan stiker, boleh. Atau mau gambar sendiri juga tidak apa-apa. Sesuka hati adik-adik sendiri. Dan kalau sudah selesai, boleh ditempelkan stick atau boleh juga pakai sedotan. Dan akhirnya jadi deh seperti ini. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Sun isn't setting in the
hebat semua ya. Kepada Papa Mama terima kasih untuk dukungannya.